Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah segolongan orang, kata Nabi, duduk-duduk, berkumpul-kumpul, berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan di masjid? Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, au yadarasuna, atau mereka mengkaji, belajar agama Allah. Kecuali orang yang duduk-duduk berbetah-betah di masjid itu, kata Nabi, diberi oleh Allah 4 keistimewaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka, ketenangan hidup, mencari nafkah dan lain sebagainya. Yang kedua, wa khasyathumur rahmah, orang yang duduk-duduk itu dirahmati dan disayangi oleh Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, malaikat namanya sayyahin. Malaikat ini di mana majlis duduk dia, dan dia mendoakan orang-orang yang duduk-duduk berbetah-betah di masjid. Yang terakhir, wa dzakaruhumullahu fi man 'indah, kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di langit insyaallah dengan cara kita belajar berbetah-betah di masjid, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan fadilah-fadilah itu diberikan oleh Allah kepada kita di waktu subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa minggu ini atau beberapa pekan ini, ada berita yang kita dapatkan dari Kementerian Agama tentang adanya baju moderasi beragama. Baju batik konon, di situ ada gambar kelenteng, ada gambar masjid, ada gambar gereja dengan salibnya. Yang menjadi permasalahannya, apa hukumnya pakai baju itu dan ada salib di baju itu, serta masjid tempat-tempat beribadah umat-umat non-muslim. Sebelum saya menjelaskan, khotib lagi ya. Sebelum kita menjelaskan, saya ingin menyampaikan 2 hal. Kita ini meniru umat terdahulu, perilaku orang kafir itu ada dalam 2 hal posisinya. Ada yang tidak boleh menjadi haram karena dia berkaitan dengan akidah, dan ini masuk dalam bab namanya al-wala wal bara dalam ilmu tauhid, loyalitas dan simpati. Yang kedua, ada kita yang meniru non-muslim ini tidak sampai haram, hanya kita disuruh menselisihinya. Saya ulangi ya, dalam kita meniru tradisi orang kafir ini ada 2 hal. Pertama, tidak boleh mutlak sehingga jatuh menjadi haram. Yang kedua, boleh tapi harus diselisihi. Yang pertama nanti kita akan bahas kaitannya dengan materi kita. Yang boleh kita lakukan dan itu menjadi sesuatu hal yang harus diselisih, contohnya begini. Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram. Kata Nabi, kenapa kalian puasa 10 Muharram ini? Orang Yahudi berkata, oh 10 Muharram itu anqadhahullahu Musa min Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun di Laut Merah yang terbelah itu 10 Muharram. Mengenang peristiwa itu, kaum kami selamat, kami beribadah puasa. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari. Apa terjadi? Kata Nabi, kalau begitu kami lebih pantas menghormati Nabi Musa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, memerintahkan orang-orang Islam puasa 10 Muharram. Ada sahabat protes, ya Rasul,
Ya Rasul, 10 Muharram sama dong seperti mereka. Baik, tahun depan kata Nabi, kita pakai tanggal 9 ya. Jadi puasanya 2 hari untuk menselisihinya. 10-nya tetap, cuman diselisihi dengan ditambah 9 Muharram. Maka sebelum hal itu terjadi, Nabi keburu wafat. Tapi instruksi itu sudah keluar dari Nabi. 9, 10. Baik, contoh lagi. Kata Nabi, khaliful musyrikin, selisihi orang musyrik. Punya berewokan, kumis di sini, jenggot di sini. Kata Nabi, bedain kalian, biarkan jenggot, potong kumis, qasusyak, kumisnya dibuang. Selisihi maksudnya. Jadi menyelisihi itu, nah sekarang begini, saya tanya dulu Bapak boleh nggak ketika Bapak lahir tanggal 1 Oktober lalu Bapak bersyukur, alhamdulillah umur saya 50 tahun begini, jantung saya sehat, paru-paru bagus, ginjal tak kena penyakit, ya, nggak rusak ginjalnya. Kalau Bapak bersyukur pribadi saja, tapi Bapak ngundang orang lain. Nah, makanya Bapak ngundang orang makan. Di antara ajaran agama kita ini, ya Bapak rahimahumullah jemaah, Allah tuh suka jika kita dikasih rahmat itu berbekas, dikasih nikmat. Pokoknya gini, ada orang gajian, dapat uang 10 juta, 15 juta, 20 juta tiap bulan. Begitu dia gajian, baju yang jelek ganti yang baru, ada bekasnya. Topi yang jelek ganti yang baru, sarung yang jelek ganti yang baru, celana jelek ganti yang baru, sepatu jelek ganti yang baru, istri jelek, kalau istri jelek bisa diganti dan danin. Sudah ayat ta'athur, Allah tuh suka kalau dikasih kita nikmat tuh berbekas. Bapak begitu usia 50 tahun, Bapak bersyukur, apa bekasnya? Undang orang lain makan-makan. Yang tak boleh niup lilin. Itu menselisihi namanya. Kalau tak ketemu dalil khusus, ambil dalil umum. Ya, saya tanya Bapak, salah satu kalau Bapak sikap kita, kalau kita dikasih rahmat Allah, sikap kita bagaimana? Bersyukur. Disuruh gembira kita. Kata Nabi, jika engkau mimpi baik, kata Nabi, ceritakan. Nah, kalau kita dapat nikmat, Allah suruh kita gembira. Yunus 58. Qul bifadlillahi, katakan Muhammad, jika kalian dikasih karunia oleh Allah, wa birahmatihi, dapat rahmat, fabidzalika, terhadap demikian itu, falyafrahu, gembira. Gembiranya bagaimana tuh? Ada yang gembiranya bersyukur, ada yang dia juantahkan dengan cara apa? Dengan cara makan-makan, dia traktir orang, usiaku sekian sehat, silakan makan, aku bersyukur. It'amut ta'am, tidak ada masalah itu. Ya, itu mengambil kaidah umum. Baik, itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan simbol dan meniru umat terdahulu. Sebelum kita masuk, kita kedepankan dulu apa sih hukumnya pakai baju bergambar-gambar begitu. Kita tarik ke depan, karena ulama sulit menceritakan kecuali mengkiaskan. Kita tarik ke depan. Apa hukumnya ya memajang gambar-gambar? Di situ dulu. Nanti otomatis ke baju itu. Yang dilarang dalam agama kita ini, Pak, ya, adalah memajangnya. Perhatikan ya, memajangnya. Begitu pendapat Atiyah Sokor, Syekh Atiyah Sokor dalam kitabnya Fatawa, salah seorang ulama dari Azhar, Mesir. Udah? Kalau Bapak jadikan benda-benda itu sarung bantal, geset kaki, didudukin, apa lagi? Didudukin jadi kursi, hukumnya boleh. Dipajang itu yang tak boleh. Ini kesepakatan ya, dipajang atau dipakai ke baju dia. Kalau Bapak geset kaki ada gambar harimau begitu, injek-injek nggak masalah. Begitu digunakan dia sebagai pajangan, lihat hadis itu. Nabi berangkat dari luar,
Abu Daud meriwayatkan. Sampai ke rumah dilihatnya, aku tutup, kata Aisyah, sebuah lemari, semacam tirai lah gitu ya. Taplaknya itu dipajang itu, tutup dia dengan gambar-gambar bernyawa. Wajah Nabi agak marah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang menggambar seperti ini, Allah akan azab dia. Ya, lalu akan dikatakan ahyu ma khalaqtu, hidupkan ini. Ditawarnya ya. Lalu kata Aisyah, aku ambil baju kordeng, semacam kordeng penutup begitu, aku turunkan, aku potong-potong, aku menjadikan wisadah, sarung bantal, didudukin, diinjak, dikepalain, gak masalah. Sudah ya? Baik, itu awalnya. Makanya kita lihat pendapat para ulama berbeda. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah pakai baju gambar-gambar orang, gambar binatang, hukumnya makruh, dibenci. Kecuali jika baju itu nanti bagian dalam bergambar, tapi tutupin dia, pakai baju lagi dalamnya, di luarnya pakai baju lagi, polos, hukumnya boleh. Tapi memunculkan gambar itu dibenci. Itu mazhab apa? Hanafiyah, Malikiyah. Mazhab Syafi'iyah membolehkan, tapi itu sesuatu yang mungkar. Gambar orang di sini, kepala siapa di sini, pilihlah saya calon gubernur DKI, ya, pilihlah saya calon 2024, macam-macam ya. Hukumnya boleh, tapi dianggap mungkar dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dia sesuatu terhina, di bawah, di celana didudukin, geset kaki, hukumnya boleh. Nah, kalau bapak pakai dia di depan, itu kategori terhormat dia, pajang dia, terhormat dia. Di situ timbul hukum. Ya, udah. Maka yang terbaik jangan dia pakai, agar beda, Pak. Ya, kalau ada perempuan tak pakai jilbab, satu lagi tak pakai jilbab, kita tak bisa bedain mana yang Kristen, mana yang Muslim. Susah kita bedain, Muslimah. Maka apa caranya? Pakai dia jilbab dia, tahuan kan? Apa namanya? Cirinya. Kita juga begitu. Kita ini Pak dibuat beda oleh Rasul ini supaya beda sama non engkau. Ya, mereka pakai baju-baju, gambar-gambar, terserah maunya mereka, tato-tato segala macam. Kita enggak bedain. Muslim tak begitu. Ya, Muslim enggak begitu karakternya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana kalau dia memakai simbol. Baik. Simbol itu bahasa Arabnya syiar. Simbol, aksesoris, simbol itu. Ya, bahasa Arabnya apa tadi? Syiar. Jamaknya sya'air. Orang Kristen, Bapak lihat, kalau ada salib, pikiran Bapak apa itu? Salib. Apa itu? Kristen, selesai ya. Bapak lihat gambar merpati terbang gigit, apa itu? Simbol apa itu? Simbol apa itu? Perdamaian. Gitu ya. Bapak lihat umpamanya ada bintang David. Apa itu? Yahudi. Nah, kalau dia 3 begitu katanya Yahudi. Kalau dia 8 giginya Arab. Iya, simbol ya. Perhatikan dulu. Simbol bintang bulan sabit. Apa itu? Islam. Katanya simbol Islam. Saya katakan sekarang kita bongkar sejarahnya ya, bahwa itu simbol terambil dari umat terdahulu, dari Babilonia juga itu, di Irak kalau sekarang itu. Lalu dipakai oleh Romawi dan dipakai oleh Persia. Ya, ada koin orang Persia gambar bulan sabit itu. Perhatikan ya, simbol ini. Makanya apakah dianggap simbol nanti dalam Islam, kita lihat nanti. Lalu diadopsi setelah abad ke-10, diadopsi sama Turki Utsmani, ditaruh di benderanya. Makanya ada mengatakan itu hoak, bahwa sesungguhnya simbol bintang segala macam itu adalah hoak. Ntar dulu ya, yang benar itu punya Utsmani. Engkau nggak baca secara berurut. Contohnya begini, dulu ada orang yang senama dengan saya hormat sama beliau ya, senama satu kampung, sama-sama Zulkarnain almarhum. Dia mengatakan baju gamis ini bukan budaya Arab, karena Diponegoro juga pakai baju begitu. Kan Diponegoro juga meniru orang Arab, gitu ya, paham ya? Sudah? Kalau kita bajunya gimana? Batik.
atau gimana tuh, belangkon dan lain sebagainya. Baik, simbol bintang sama bulan sabit pada dasarnya bukan simbol kita. Turki Utsmani mengambil simbol itu, ditaruhnya di benderanya. Lalu Islam pun mengambil semuanya. Uzbekistan mengambil, Tunis mengambil, sampai Masyumi pun mengambil, sampai Masyumi mengalir ke bawah. Namanya Partai Bulan Bintang. Ya, saya sampaikan Pak. Aslinya Pak, simbol agama kita itu bukan bulan bintang, karena di zaman sahabat tak pernah keluar simbol itu. Di zaman Nabi tak pernah keluar simbol itu. Di zaman tabi'in tak pernah keluar simbol itu. Sudah? Simbol itu Turki Utsmani, jauh ke bawah itu. Simbol yang hakikinya simbol Islam apa Pak? Pertanyaannya. Yang hakikinya simbol Islam itu Pak, semua anjuran agama seperti azan, simbol agama. Sholat kata Nabi, al-ahdu, perjanjian antara kami, antara mukmin dan kafir, sholat. Barang siapa wa man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa wa man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa kata Nabi meninggalkan sholat, kafir. Simbol tanda muslim sholat dia. Azan Islam tuh. Haji, bahkan haji ini spesifik. 158 Al-Baqarah. Inna Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata, dan Marwah. Terus min sya'airillah, termasuk simbol-simbol Allah, ibadah. Jadi hakikinya simbol kita itu Pak, hakikinya ya, kalau kita mau melihat yang sebenarnya ya, bukan saya mengatakan bintang bulan salah nanti, enggak. Saya ingin mengatakan hakikinya simbol kita itu Islam adalah ibadah-ibadah tadi, azan segala macam. Terus ya, bukan bulan bintang, tapi dipakai di atas masjid. Ya, baik, kita kembali ke pangkal. Simbol ini, perhatikan Pak, dalam agama kita ini bukan termasuk sesuatu hal yang tidak dibicarakan. Sebab jika Bapak memakai simbol itu dengan rasa bangga, bisa menjadi keluar dari Islam. Contohnya, ya, perhatikan, dipakailah baju itu sebagai baju resmi hari tertentu di Departemen Agama. Ada salib situ. Perhatikan kata para ulama. Jika ada orang pakai simbol agama lain, ya, ini yang mengatakan mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah. Mayoritas ulama, jika ada orang memakai sebuah simbol agama orang lain, salib segala macam, sudah dengan tujuan satu, dia bangga, dipajang tuh bangga itu, dianggap moderasi beragama ini. Ya. Yang kedua, dianggapnya baik. Pertama bangga, dianggap baik. Ya kalau nggak baik, nggak mungkin dibuatnya itu baju. Maka kata para ulama, murtad dia. Satu lembaga bisa murtad, kecuali bagi orang yang menolak hatinya dan tetap mengingkarinya. Murtad bukan pendapat saya ini. Ya, jika ada orang memakai simbol-simbol, dia bangga, dianggap ini sesuatu yang baik, bahwa ini menunjukkan bahwa saya bukan intoleran, menunjukkan agama beragama. Ini orang-orang sekuler semua, dulu ada JIL, liberal, pindah sekarang jadi JIN, Nusantara, jaringan Islam Nusantara. Sekarang buka baju lagi dia jadi moderasi, itu juga dalamnya. Ya, sebenarnya cara beragama modern itu bagus, tapi jangan kebablasan dong. Bapak tidak minum gula, jangan langsung benci sama gulanya, karena kita butuhkan. Kenapa itu? Untuk nambah tenaga. Yang berlebihan jadi diabetes, betul tak? Nah, mau dia makan begini, makan lemes, ada gulanya. Moderasi boleh, tapi jangan berlebihan. Ini sudah berlebihan dia. Maka kata ulama, perhatikan Pak, jangan iseng-iseng gambar baju bola, pakai bendera yang salib begini. Negara mana itu yang dia meletakkan agamanya di bendera? Biasa itu, ya. Nanti meletakkan salib di benderanya, bila biasa. Ada meletakkan bintang di orang Yahudi, biasa. Begitulah mereka meletakkan agamanya di simbol-simbolnya itu.
Dipakainya baju, dia bangga. Saya maunya tim sepak bola dipakainya gambar Pak itu. Ya, kalau dia sadar, murtad dia. Hadisnya dihasankan Syekh Albani dari Imam Tirmizi. Satu ketika ada orang mu'allab di zaman Nabi namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, bukan Adi bin Selamat ya. Adi bin Hatim ya. Ya, dari Kristen dipakainya, dia punya salib dari emas, sayang pakainya. Nampak Nabi setelah jadi Muslim, dia nampak Nabi melihat, Adi itrah hadal wasat, wahai Adi, campakkan dan lemparkan berhala ini, kata Nabi. Coba, berhala itu simbol kan, tapi itu agama orang lain. Baju-baju ya, hati-hati Pak. Apa sebabnya? Jika kita pakai itu Pak, otomatis kita kan cinta sama dia. Bapak pakai baju batik cinta Indonesia, baju orang Jawa ada yang belangkon, ada baju apa lagi ya? Kalau saya di kampung saya Sumatera sana baju teluk belango. Ada pakai kain songket begini, baju kayak orang Malaysia itu baju orang Melayu. Identitas tuh, ciri-ciri. Ya, berarti saya senang. Kalau senang ya artinya budaya saya. Ada nilai cinta di situ, atau simpatik di situ, atau senang di situ. Perhatikan ya, senang sama sesuatu yang baik menjadi baik. Jika dia buruk menjadi dosa. Perhatikan dalilnya surat Al-Mujadilah ayat terakhir, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak ada, kalian tidak akan mendapatkan, kata Allah, orang-orang yang dia mengaku cinta kepadaku dan dia percaya akhirat, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Dia itu saling mencintai, loyal, simpatik kepada orang-orang yang menentang agama Allah. Nah, tak ada. Kalau kita mukmin, Pak, nggak ada baju begitu, nggak ada. Berarti jika engkau mukmin, berarti engkau mukmin nggak benar. Ya, mukminnya kalau nggak benar munafik. Kalau nggak munafik tidak tahu dimaafkan. Ya, tidak ada itu. Tidak ada bagi orang yang dia percaya kiamat, percaya Allah, yang dia berkasih, sayang kepada penentang Allah. Perhatikan, dirinci oleh Allah lagi. Walau kanu aba'ahum, walaupun bapak kandungmu itu jangan simpatik sama dia jika dia menentang agama Tuhan. Au abna'ahum, sama anak kandungmu. Au ikhwanahum, sama saudara adik kakakmu. Au ashiratahum, atau dengan keluarga besar. Kandas banget tuh ayat. Nggak boleh, ya? Jelas Pak? Ada orang penista agama, Bapak bela, oi, Bapak dianggap penista juga. Jelas ya, hati-hati ya. Hati-hati, kita ini walaupun kita tidak masuk di grupnya, tapi jika kita simpatik sama dia, kita digolongkan ke dia. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang ke Nabi, ya Rasul, saya simpatik dengan golongan itu, dengan kelompok sama orang itu. Hanya aku nggak masuk ya Rasulullah, aku tak masuk. Cuman aku melihat hatiku terpaut sama dia. Perhatikan, ini cuma hati nih, belum berbuat, belum masuk, belum pakai kostumnya dia, baru hatinya simpatik. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang, kata Nabi, akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai, dia simpatii, dia dukung, atau dia partai, sama juga itu. Partai dia dukung, dia simpatiin, partai penista agama atau yang zalim. Bapak dianggap satu grup sama mereka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Akan masuk neraka orang-orang kafir bersama zumara, rombongan-rombongan yang ikut sama dia simpati. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga dengan rombongannya. Jelas ya? Ya, saya tidak mau menuduh kemana-mana. Tinggal lagi kita melihat fenomena ini, ya, terjadi di negeri kita ini, punya sikap, ya, mana bagian akidah kita, supaya Bapak agak bingung kok ada begini ya, kok ada, jelaskan begini dia. Ya, seperti ada mengatakan, saya nggak mau sebut namanya, bahwa Islam datang itu sebagai pendatang, ya.
di sebuah official. Ya, Islam pendatang kata. Ya, maka Islam ini ketika datang harus di Indonesiain dia. Itu ungkapan-ungkapan begini berbahaya ya. Saya bilang tadi ungkapan begini kalau tidak hati-hati bisa menjadi murtad, keluar dari Islamnya. Termasuk tadi pakai simbol, jangan pakai. Ya, jangan pakai simbol. Bapak perhatikan baju-baju apa? Ya, ada gambar palang, ada gambar David segala macam. Simbol-simbol itu kalau Bapak sengaja, kalau cuek, dia tahu dia cuek, itu yang kena. Atau dia sengaja memakainya. Ya, nah, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan hal ini, karena ini masuk dalam bab al-wala wal barra. Yang namanya al-wala loyal dan simpatik. Kepada siapa kita loyal, kepada siapa kita berlepas, ini babnya di situ, bab akidah dia. Jadi kalau Bapak pakai, waktu Bapak dianggap loyal sama dia. Ingat ya, ingat simbol. Termasuk nanti kalau Bapak punya anak kerja di sebuah mark, saya nggak mau sebut marknya, yang pakai topi merah itu, kena juga itu. Kasih tahu kepada anak-anak itu, ya, agar mereka tidak menggunakan topi karena itu simbol apa namanya itu? Siapa tuh? Sinterklas. Nah, Sinterklas, karena itu simbol agama mereka. Di zaman Nabi seperti Adi bin Hatim tadi, kata Nabi lepas, bukan ikhlak. Kalau ikhlak itu artinya begini Pak, Nabi mengatakan kalimatnya itrah, bukan ikhlak. Kalau ikhlak itu lepas saja. Ini itrah, lemparkan. Itu kan ada beda ya. Saya mengantarkan begini sama saya begini kan beda. Betul nggak? Apakah Bapak mengatakan nih lemparkan? Apakah kategori melempar itu? Atau begini? Kalimatnya itrah, lemparkan, buang. Hadal wathan. Jadi baju tadi saya bilang tadi jangan dibeli. Kok ada jual di Tanah Abang ini? Ya, jangan dibeli. Terus sedikit saya tambahin. Yang membuatnya dikaji para ulama itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa ada tukang sablon, disuruh dia proyek membuat gambar itu, maka rezekinya tetap haram. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan sesuatu dianggap satu level ya. Jangan Pak, ya. Jangan. Bapak tukang batu, tukang kerja kita, tukang membuat aksesoris, apa namanya tukang ini arsitek ya. Dekorasi. Nah, ada arsitek. Jangan dari arsitek ke gereja. Kalau Bapak mengkasih makan sama orang non muslim Kristen, tidak masalah. Ada penafsir di negeri ini, dia bacakan sebuah dengan anaknya viral itu ya. Saya nggak mau sebut ya. Ya, mudah-mudahan Bapak tahu tentang bagaimana perjanjian Najran boleh membantu gereja mereka dengan mengkasih cuma-cuma, bukan hutang. Sepakat para ulama dalam kitab Zadul Ma'ad itu hadisnya palsu. Kenapa? Karena bertentangan sama Quran. Ini ya kaidahnya Pak ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Nah, mereka kan menyekutukan Tuhan, anak Tuhan dalam agama kita kan dosa itu. Kesyirikan itu. Bapak tukang batu ini jangan kerja. Saya tidak bisa kerja Pak. Tidak bisa engkau kerja karena kau bangunkan tempat ibadah yang dia menyekutukan Tuhanmu. Keluar. Kalau ngasih makan person begini nggak masalah. Satu ketika Ibnu Umar sehat dari penyakitnya. Pembantu sini, tolong kau bakar ikan. Bagi dua, separuh daripada ikan itu kata Ibnu Umar kasih tetangga Yahudi. Nggak ada masalah. Nabi juga menyuapkan orang di pasar Yahudi. Tapi begitu engkau bangunkan tempat tinggalnya yang menyembah Tuhannya, di situ ada hukum, haram hukum. Jelas itu ya. Nggak bisa bercanda begini nih. Nanti Bapak masuk dalam judul kajian ini murtad tanpa sadar. Ya, termasuk begini. Tapi saya ngasih makan anak. Apakah karena pingin mengkasih makan anakmu lalu engkau kerja di tempat yang haram? Nggak bisa. Saya kerja di diskotik atau saya jual babi. Udah kasih anak ngumpan jual babi tak boleh. Makanya kalau sesuatu ini haram, ini rumusannya Pak ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanu. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka harganya pun haram. Ini babi haram. Bapak tukang buat plastik babi, haram rezeki Bapak. Stempelnya haram juga, apalagi
Yang membuat apa? Yang mengkuliti haram juga semua. Atau dia minuman keras, ya. Bapak menyiapkan apa ini? Pohon anggur ini atau pohon kurma ini buat anggur nanti minuman keras. Haram juga dia. Kendaraannya haram kayak riba itu. Kata Nabi, syahidaini wa katibaini. Kata Nabi, yang menjadi saksi riba dan yang menjadi penulisnya tetap dia kena dosa riba. Padahal dia nggak melakukan riba, cuma lihat aja begini. Jadi saksi. Yang makan riba 2 orang ini kok, aku tidak. Tapi engkau kena juga. Dosa apa? Dosa bersekutu namanya. Jadi kalau pokoknya begini aja. Kalau pongkolnya haram, alur semua menjadi haram. Bapak punya baju, maaf ya. Maaf ini ya. Jangan tersinggung ya. Soalnya banyak pedagang di sini. Nanti perempuan tuh bapak jual baju yang membukakan aurat. Kalau dipakai perempuan nanti segini tank top sekwilda sekitar wilayah dada. Roksin, bupati buka paha tinggi-tinggi. You can see, engkau can see. Kan dapat simulat ketek ini. Ini kalau dipakai perempuan pasti terbuka auratnya nih. Bapak kan mendukung menjualkan itu. Bapak karena dosanya, Pak. Saya punya adik juga sama di kampung sana. Dia jual air perdukunan itu, kemenyan segala macam. Uang digantinya herbal sekarang. Begitu, Pak. Bapak jual, saya ganti sekarang ini. Saya pakai pakaian baju muslimah atau jual peci semuanya. Suara apa tuh? Ya? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau ini pongkolnya haram, maka alur ke sana semua menjadi haram. Pegang itu, ya. Sebagai penutup, saya melihat terkesima orang-orang yang kerja 20-30 juta gajinya. Kenapa saya terkesima, Pak? Tiba-tiba dia keluar dari tempat riba itu, jual sosis, Pak, akan menangis ya. Jual sosis, jual ayam di sana dia. Padahal dia wangi, harum, pakai sepatu, berangkat demi menjaga agamanya. Keluar dia, anaknya 4 harus sekolah kecil-kecil itu. Masya Allah. Saya katakan, man taraka syai'an ittiqa Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah. Kata Nabi apa? Awadallahu khairan minhu. Kecuali Allah berjanji, Allah bakal ganti. Percaya aja. Memang agak kolab sedikit dia. Tapi karena dia membela, masa Tuhan tak perhatiin? Orang aja yang kafir, tak sholat, tak ibadah, cari yang haram dikasih rezeki tiap bulan untuk gajinya. Mulai sekarang, start. Rubah semuanya sebelum ajal menjemput nyawamu. Ketika itu tidak bisa lagi engkau merubah sikapmu. Innallaha yaqbalu taubatan ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.